لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. بسم الله الرحمن الرحيم. Bagaimana supaya kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu kita harus mengetahui sifat-sifat Nabi. Dalam hadis, "Thalathun man kunna fihi wajada alawatal iman." Ada 3 tanda dalam diri seseorang supaya dia dianggap mendapat manisnya iman. Yang pertama, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Mestilah seseorang itu ayyakuna Allahu wa rasuluhu, Allah dan Rasulullah. Yakuna fil mudhari itu bermakna istimrar. Tidak boleh bulan ini saja, sampai mati, sampai kapanpun mesti kita ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi, laki-laki maupun perempuan yang paling dia cintai, mimma siwahuma, dibanding yang lain. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana supaya kita sayang kepada Allah, sayang kepada Rasul? Kita harus kenal. Tak kenal maka tak sayang. Kan itu ada lagunya. Tak kenal maka tidak sayang. Ada seorang laki-laki dekat dengan kawannya laki-laki, belum disebut kawan, baru jumpa. Dia biasa saja anggapannya. Kenapa? Karena belum kenal. Coba kalau dia kenal, ini anak si Anu, kelebihannya ini, prestasinya ini, pasti si Anu ini sayang dan segan dengan orang yang dihadapannya. Kenapa? Karena ini bukan orang sembarang orang, tapi ini orang luar biasa. Maka ke Allah dan Rasulullah mesti harus kita kenali dengan baik supaya lahir rasa cinta kita. Nah, mengenal Allah dan Rasul Allah tentu dengan sifat-sifatnya. Maka kajian kita ini membahas sifat-sifat untuk Allah, sifat-sifat untuk Rasulullah. Semua Rasul Allah, wabil khusus kepada Rasulullah, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang jaiz bagi Allah dan Rasul itu sebenarnya kalau jumlahnya banyak sekali. Banyak. Bukan hanya 20 sifat yang wajib bagi Allah, banyak sekali. Tetapi bagi kita umat Nabi, dengan memahami 20 sifat yang wajib ini saja, maka kita akan benar-benar cinta ke Allah. Sifat Rasul juga bukan hanya itu saja, tapi dengan memahami sifat itu, maka akan lahirlah kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh ulama ahlu sunnati wal jamaah, terutama Imam As-Sanusi, menetapkan bagi kita yang mukallaf ini wajib mengetahui 20 sifat untuk Allah yang wajib. Wajib mengetahui 20 sifat, lawan dari yang wajib itu mustahil. Lalu satu sifat lagi namanya jaiz. 20 ditambah 20 ditambah 1 berapa, Bu? 41. Yang menjawab mudah-mudahan usianya diberkahi Allah, rezekinya dilapangkan Allah. Yang enggak menjawab, iya juganya, cuman lebih lapang, lebih luas rezeki yang menjawab. Karena ini Allah dan Rasul, mesti harus kita sadarkan jiwa kita, bangunkan kita dari tidur. Karena kalau tidak mengenal Allah dan Rasul, nggak akan ada keselamatan bagi kita di akhirat nanti, begitu juga dengan di dunia ini. Maka sifat yang wajib bagi Allah untuk kita ketahui 20. Lawan dari 20 itu namanya mustahil, 20 juga. Untuk yang jaiz 1, 41.
Contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan semua Rasul yang lain. Banyak Rasul kita. Rasul itu pertama Nabi. Dalam riwayat disebutkan jumlah Nabi itu 124.000 orang. Yang pertama Nabi Adam, terakhir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada di Marelan yang mengaku Nabi, Nabi totnya itu, Nabi wrong, itu tidak jelas kenabiannya. Siapa yang mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wajib untuk didustakan, karena itu menentang Al-Quran, menentang hadis Nabi. 124.000 orang jumlah Nabi. Di antara Nabi itu ada Rasul. Nah, jumlah Rasul itu ada ikhtilaf di kalangan ulama, sebagaimana dituliskan oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Jami Al-Bantani dalam kitab beliau Fathul Majid. Rasul itu ada ulama yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 315. Dari semua jumlah Rasul yang disebutkan itu, Allah tegaskan dalam Al-Quran, minhum man qasasna, hanya sebahagian yang dikisahkan dalam Al-Quran, sebahagiannya tidak. Maka di dalam Al-Quran, Rasul yang disebut oleh Allah hanya 25 orang. Ada pula belakangan ini yang mengatakan Nabi Adam bukan Rasul. Jadi Nabi Adam itu Nabi saja. Siapa yang mengatakan Nabi Adam bukan Rasul, maka dia murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak sekali sekarang ini yang meyakini demikian. Apa yang disampaikan Ustaz tadi malam itu, ketika dia menjelaskan pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membagi harta, lalu ada salah satu sahabat yang mengatakan supaya Nabi berlaku adil. Lalu Nabi mempertanyakan dengan pertanyaan yang marah, apakah ada lagi yang adil di dunia ini selain Rasul? Kalau Rasul tidak adil, bagaimana mungkin umat Rasul itu bisa menjadi adil? Yang bertanya tadi itu, yang menyarankan kepada Nabi supaya adil, itu tadi jenggotnya disebut panjang sampai ke sini. Salatnya, puasanya, bacaan Al-Qurannya luar biasa. Tapi ternyata di akhir zaman akan ada lahir cikal bakal dari seperti orang ini, di mana mereka itu yang rukuna minas sahmi, ya, seperti anak panah yang keluar dari busurnya cepat betul, tidak ada berpikir lagi orangnya, sehingga dia dengan secepat anak panah mengatakan ini kafir, ini sesat, ini bid'ah. Nah, ternyata itu cikal bakalnya pada masa Nabi sudah ada. Kalau lebih dirincikan lagi, hati-hati dengan ajaran yang mengatakan tidak wajib bermadhab. Satu, Al-Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi itu sesat. Yang mengatakan demikian, walaupun jenggotnya lebih panjang dari jenggot saya, sehebat apapun tausiahnya, jangan percaya. Itu adalah buah dari cikal bakal yang dimarahi oleh Rasul 14 abad yang lalu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi di dalam Al-Quran itu hanya 25 orang. 25 orang itu wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Siapa namanya? Kewajibannya tidak mesti harus ibu hafal. Adam, Idris, Nuh, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail. Tidak mesti. Tapi begitu disebut namanya, Bapak Ibu mesti harus dengan spontan menjawab, itu adalah Rasul. Si anu Rasul, ini Rasul, ini Rasul, ini, berarti masih belum dianggap mengetahui, berdosa. Sekarang kita tes dulu Bapak Ibu ya. Tesnya ini bukan berarti yang mengatakan ibu nggak tahu, supaya lebih tajam yang sudah tajam itu. Kalau dari cara duduk ibu sudah betul hafal, Bapak juga demikian. Kalau nanti saya sebut namanya, Bapak Ibu coba jawab. Kalau Rasul, Rasul. Kalau tidak,
tidak. Jangan diam. Kalau diam berarti berpikir. Kalau berpikir berarti belum lulus kewajibannya itu. Dan jawabannya jangan dalam hati. Kalau dalam hati nanti pasti semua benar gitu kan? Langsung dengan spontan dijawab. Siap ibu? Nah, ini akidah ini. Ini ilmu yang mesti harus tahu kita. Nama-nama yang saya sebut ini bukan orang yang namanya itu disebut dalam Quran semuanya. Ya. Kalau Rasul, Bapak Ibu jawab Rasul. Kalau tidak, tidak. Kalau diam, sebentar saja diam, berarti Bapak Ibu harus sadar masih berdosa dalam hal mengenal semua nama Nabi yang disebut dalam Al-Quran. Yang pertama, Muhammad. Yang menjawab mudah-mudahan rezekinya lapang hari ini dan seterusnya. Ya, Adam, Idris, Nuh, Qarun. Kan ada yang berpikir sempat. Tambah lagi, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Haman. Enggak kompak menjawab tidaknya. Berarti masih bermasalah ini ya. Terakhir, Nuh, Lut, Sulaiman, Zakaria, Fir'aun. Oh, cepat kali kalau Fir'aun. Kalau sempat berpikir orangnya Fir'aun Nabi atau tidak, itu harus dimandikan lagi orang itu. Ya, gak benar lagi itu orang. Nah, jadi untuk semua Rasul-Rasul Allah itu ada 4 sifat yang wajib kita ketahui sebagai umatnya. Nanti akan kita kupas satu persatu. Ketika seseorang tidak memahami satu dari 4 ini, saya tidak heran ketika ada alumni Oxford University salah memahami tentang kenabian. Doktor, profesor, jangan heran. Kenapa? Orang diabaikan ilmu ini. Sehingga nanti paham-paham itu disebutlah dengan paham liberalisme. Masyarakat kita ini sering sekali tertipu karena gelar dia anggap semuanya sudah tahu. Lihat dulu spesialisasinya Pak. Kalau dia dokternya dokter hewan, kita harus membatasi batas kajian yang dia sampaikan hewan. Jangan membahas sifat 20 kalau dia belum ngaji sifat 20. Ini kadang-kadang dokternya dokter kulit, tapi membahas ilmu hadis. Ngawur kajiannya. Tapi orang tidak melihat dia spesialisasinya di mana. Yang penting siapa yang bilang profesor ini, siapa yang bilang dokter ini. Hati-hati. Nabi SAW sudah mewanti-wanti itu. Inna Allah la yaqbidu al-ilma intizan yantazi'u minan nas. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا رواه البخاري. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencabut ilmu dari bumi ini sekaligus, tapi Allah cabut ilmu dari dunia ini dengan mewafatkan para ulama. Sehingga alim-alim yang benar-benar paham agama itu jarang kelihatan. Tetapi yang pandai berbicara banyak sekali. Lalu kemudian nanti di akhir zaman kata Rasul, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, diangkatlah sebagai tokoh agama seseorang yang sebenarnya dia kurang paham masalah agama. Gelarnya mungkin tinggi iya. Fasu'ilu, maka masyarakat bertanya, Pak, apa ini hukumnya? Kalau seorang suami menceraikan istrinya langsung tolak 3, apa hukumnya? Kata si bapak tadi, jatuh 1. Kalau seorang suami emosi kepada istrinya, diceraikannya istrinya itu di ladang, di sawah, di pajak, di halaman dapur rumahnya, berkali-kali. Apakah jatuh talaknya Pak? Kata si bapak tadi, selama belum di pengadilan tidak jatuh. Itu langsung saya dengar dari lisan seorang
hakim. Tidak saya sebut namanya siapa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun si